Reforming Heart hari ke-73. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Hutang Darah Saul. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yaitu Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-san, tempat orang Filistin menggantung mereka, ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Pasal 21 sangat mudah disalah mengerti. Orang dapat jatuh ke dalam penafsiran yang salah dengan mengatakan bahwa pasal ini berbicara tentang Daud yang sedang menghabiskan seluruh keturunan Saul yang masih sisa dengan berpura-pura menghukum mereka oleh karena kesalahan Saul kepada Allah. Tetapi tafsiran ini adalah tafsiran yang penuh dengan kecurigaan. Dan tafsiran yang dilakukan dengan penuh kecurigaan hampir pasti menuju kepada kesimpulan yang salah. Bukankah dengan sangat jelas ayat 1 menjelaskan apa yang terjadi?
Akankah kita membaca Alkitab dengan curiga kepada Allah? Jika kita curiga kepada Allah, yang adalah kebenaran dan tidak ada bayang-bayang pertukaran, seperti tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 17, bagaimana mungkin kita mempercayai apapun di dunia ini? Jika Allah pun tidak lagi jujur, siapakah lagi yang perkataannya mau kita percayai? Allah adalah kebenaran. Karena itu marilah kita melihat dengan lebih teliti. Ayat 1 mengatakan bahwa Allah sendirilah yang berfirman bahwa ada dosa di keluarga Saul. Kita akan melihat bagian per bagian dari pasal ini agar kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Yang pertama, janji dengan orang Gibeon. Di dalam Yosua 9 ayat 3-15, dikisahkan bahwa orang-orang Gibeon menipu Yosua dan membuat Yosua bersumpah tidak akan membunuh mereka. Orang-orang Gibeon itu berpura-pura berasal dari bangsa yang jauh, sehingga orang Israel tidak dilarang untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Yosua bersumpah, dan sejak itu orang Gibeon tinggal di tengah-tengah Israel tanpa diganggu. Memang benar, janji itu diikat oleh tipu daya orang Gibeon. Jika mereka mengaku bahwa mereka berasal dari tanah Kanaan, maka pasti Yosua tidak akan mengikat perjanjian dengan mereka. Itulah sebabnya mereka mengaku berasal dari bangsa yang jauh. Ternyata janji ini Tuhan izinkan terjadi demi melindungi orang-orang Gibeon. Walaupun orang-orang Gibeon itu berasal dari Kanaan. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada mereka melalui janji yang diikat oleh orang Israel, sehingga mereka tidak harus mati. Tetapi di dalam perjalanannya, ternyata Saul yang terlalu bersemangat ingin membasmi mereka dan melanggar perjanjian yang telah diikat oleh Yosua. Yang kedua, Tuhan memandang perjanjian ini sebagai ikatan yang suci dan tidak boleh dilanggar. Karena Saul melanggar perjanjian ini, maka Tuhan memberikan hukuman bagi Israel dengan memberikan wabah kelaparan hingga selama 3 tahun. Mengapa Tuhan baru memberikan hukuman pada zaman Daud? Bukankah Saul yang melanggar janji itu sejak sebelum Daud naik tahta? Kita tidak tahu mengapa. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatannya memilih untuk menyatakan hutang darah ini kepada Daud. Kapankah bagian ini terjadi di dalam kehidupan Daud sebagai raja? Kita juga tidak tahu secara persis. Mungkin ini terjadi setelah pemberontakan Seba bin Bikri. Tuhan memberikan kelaparan di Israel untuk mencegah pemberontakan Israel yang bertengkar dengan orang Yehuda. Jika ada kesulitan bersama, maka perbedaan-perbedaan yang tadinya begitu dipermasalahkan sekarang lebih ditoleransi. Kemudian tindakan Daud menghukum anak-anak Saul juga dapat menjadi semacam peringatan, walaupun tidak ada dalam maksud Daud, sehingga pemberontakan dapat dicegah. Inilah cara Tuhan mengokohkan kerajaan Israel, sekaligus membebaskan Israel dari hutang darah. Yang ketiga, keadilan Tuhan yang sulit dipahami. Ayat 6 mengatakan bahwa orang Gibeon ingin adanya pembalasan atas rencana pembunuhan mereka. Mereka ingin ada 7 orang anak Saul yang digantung hingga mati untuk membalas tindakan Saul yang ingin menghabisi mereka. Tetapi bukankah ini tidak adil? Jika Saul yang ingin membunuh orang-orang Gibeon itu, mengapa anak-anaknya yang harus digantung? Alkitab tidak memberitahukan jawabannya kepada kita. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa membaca Alkitab dengan sikap curiga kepada Allah. Allah pasti adil. Dan keadilan Allah dinyatakan pada bagian ini untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah memandang serius setiap perjanjian. Perjanjian yang diikat di hadapan Allah adalah perjanjian yang mempunyai konsekuensi kematian jika dilanggar. Siapapun yang memakai nama Allah untuk menguatkan suatu perjanjian akan menghina Allah dengan sangat jika dia melanggar perjanjian itu. Begitu pentingnya perjanjian sehingga ikatan perjanjian selalu mengikat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya ikatan perjanjian yang dilakukan Yosua dengan orang Gibeon mengikat hingga Saul dan juga anak-anaknya. Tetapi seperti pertanyaan di atas tadi, mengapa anak-anak Saul harus menanggung hukumannya? Jawaban yang paling memungkinkan adalah bahwa karena keadilan Allah mengizinkan kematian anak-anak Saul ini sebagai cara agar hukuman Tuhan berakhir, maka kemungkinan ketujuh anak Saul ini terlibat di dalam pembunuhan orang-orang Gibeon itu. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan keterlibatan mereka. Apalagi dikatakan oleh orang Gibeon bahwa nyawa ketujuh anak Saul ini adalah sebagai penebus.
Kesulitan yang sangat untuk memahami mengapa harus 7 orang anak Saul yang digantung akhirnya memberikan kepada kita satu kesimpulan, yaitu bahwa kematian ke-7 orang ini adalah gambaran tentang penebusan yang akan dilakukan oleh Kristus. 7 anak Saul ini digantung di hadapan Tuhan di bukit Tuhan. Ayat 6. Kristus juga digantung di kayu salib di hadapan Bapa di bukit Golgota. Setelah 7 anak Saul mati dan diberikan pemakaman yang layak, barulah doa bagi Israel didengar Tuhan. Yang keempat, berakhirnya kelaparan. Ayat 10 menyatakan gambaran yang sangat menyedihkan. Seorang ibu melihat anak-anaknya digantung, dan sekarang dia menjaga tubuh tak bernyawa dari anaknya dari hewan-hewan pemakan bangkai. Daud setelah mendengar kabar ini, segera digerakkan oleh belas kasihan. Dia memerintahkan agar tulang belulang Saul, Jonathan, dan anak-anaknya yang digantung segera disatukan dan dikuburkan dengan layak. Setelah itu barulah Allah kembali mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh orang Israel. Betapa menyedihkan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Betapa menakutkan kalau kita pun telah menjadi orang-orang yang selalu mengabaikan perjanjian dengan Tuhan, padahal penghukuman Tuhan atas pelanggaran seperti itu sangat mengerikan. Tetapi kematian orang-orang yang tidak bersalah itu mengakhiri kelaparan di Israel. Pengorbanan mereka dinikmati oleh seluruh bangsa. Ini pun adalah gambaran yang indah tentang Sang Juru Selamat. Mari kita pikirkan sejenak. Bacaan kita hari ini mengajarkan tentang konsep perjanjian yang dilanggar. Lalu bagian ini juga menyatakan tentang perlunya orang-orang yang menjadi korban dan mati digantung. Setelah itu barulah ada doa bagi umat Tuhan dan kelaparan itu berhenti. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Kita semua adalah pelanggar-pelanggar perjanjian. Kita harus dihukum mati. Kitalah alasan mengapa kutuk Allah mengenai bumi. Tetapi Kristus datang menjadi korban dan mati digantung di kayu salib. Setelah itu barulah kita mendoakan supaya lebih banyak lagi orang-orang yang akan terbebas dari dosa melalui penebusan Kristus adalah penebusan yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya. Biarlah setelah merenungkan bagian hari ini, ada baiknya kalau kita kembali gentar di hadapan Tuhan kita. Biarlah kita sama-sama menyadari pentingnya perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan kita agar kita menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita. Bolehkah hal ini dianggap sepi? Tentu tidak boleh. Bolehkah hati kita diberikan untuk yang lain dan bukan Allah? Tidak boleh. Tetapi bukankah kita semua adalah pelanggar-pelanggar perjanjian? Ya, kita semua adalah pelanggar-pelanggar perjanjian. Tetapi puji Tuhan, karena Kristus datang untuk memberikan firman dan sekaligus menyerahkan dirinya menjadi korban di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib menghentikan kutuk Allah bagi kita semua, para pendosa yang hina ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tidak lagi menjadi pelanggar perjanjian.